Langit di atas Jakarta baru saja memudar menjadi jingga tua ketika ponsel Arya bergetar di atas meja kerjanya. Layar menyala dengan nama Ibu. Senyum kecil menghias bibirnya, seperti biasa setiap kali ibunya menelepon. Tapi kali ini, suara di seberang sana membuat senyum itu pudar dalam sekejap. Arya. Nah, suara ibunya terengah, bergetar, hampir seperti bisikan. Pulanglah. Cepat. Ibu, kenapa? Apa terjadi? Tanya Arya, jantungnya berdebar tidak karuan. Bibi Sum, dia sudah pergi, Arya. Tadi siang. Lalu, setelah jeda berat, ibunya menambah dengan suara yang bahkan lebih pelan dan penuh ketakutan. Dan ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ibu merasa tidak sendiri. Arya menghela napas. Ibunya selalu sedikit mistis, mudah merasa gelisah dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Mungkin ini hanya efek kesedihan karena ditinggal saudara. Tapi ada nada dalam suara ibunya yang berbeda kali ini, sebuah ketakutan murni yang membuatnya merinding. Baik, Bu. Aku berangkat sekarang. Mobil Arya melaju meninggalkan gemerlap kota, menembus kegelapan yang semakin pekat. Semakin mendekati kampung halamannya di pelosok Jawa Barat, jalanan semakin sepi. Penerangan jalan hampir tidak ada, hanya mengandalkan sinar lampu mobil yang menyapu aspal dan barisan pepohonan yang seperti dinding hitam di kedua sisi. Angin malam berdesir melalui celah-celah jendela, membawa hawa dingin yang lembab dan aroma tanah setelah hujan. Pikiran Arya melayang ke masa kecil, ke rumah kuno itu, ke kenangan tentang Bibi Sum yang baik hati dan selalu menyimpan permen jahe untuknya. Dan juga pada legenda pocong yang selalu diceritakan anak-anak kampung, arwah yang terikat kain kafan, melompat-lompat mencari orang hidup untuk melepas ikatannya. Dia menggeleng, mencoba mengusir pikiran konyol itu. Dia seorang arsitek, seorang yang logis. Pocong adalah mitos, produk ketakutan kolektif masyarakat desa. Rumah itu persis seperti yang diingatnya, kayu tua yang berderit, atap genting yang ditumbuhi lumut, dan teras yang selalu terasa dingin. Sebuah lampu pijar menggantung di teras, melemparkan lingkaran cahaya kuning pucat yang justru membuat bayangan di sekitarnya tampak lebih dalam dan lebih hidup. Ibunya sudah menunggu di teras, wajahnya pucat dan lesu, matanya berkantung. Mereka berpelukan erat. Makasih sudah pulang, Nah, bisik ibunya, menggenggam erat lengan Arya. Sudah, Bu. Tenang saja, kata Arya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Biasanya suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan, tapi malam ini, hening yang menyelimuti terasa berat dan menindas, seolah-olah dunia menahan napas. Malam pertama berlalu dengan tenang, meski Arya sering terbangun karena bunyi-bunyi rumah tua yang biasa, kayu yang mengerang, tikus yang berlarian di loteng. Keesokan harinya, setelah prosesi pemakaman Bibi Sum yang sederhana dan mengharukan, suasana duka masih menggantung di rumah itu. Saat Arya membantu membereskan loteng, matanya tertumbuk pada sebuah peti kayu tua. Di dalamnya, tersimpan rapi kain kafan berwarna putih bersih, serta gulungan benang putih yang masih utuh, benang yang sama yang digunakan untuk mengafani jenazah. Dia merasakan geli aneh di punggungnya. Kenapa disimpan di sini? Malamnya, saat dia sedang bekerja di kamarnya, dia mendengar suara dari luar. Seperti gesekan kain kasar di atas tanah. Dia mengangkat kepala, mendengarkan. Suara itu berhenti dan dia kembali ke laptopnya. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah ada di bawah jendela kamarnya. Arya berdiri, jantungnya berdebar kencang. Dengan langkah hati-hati,
ia mendekati jendela. Gorden terbuat dari kain tipis, membiarkan bayangan dari luar terproyeksi samar-samar. Dia mengintip melalui celah gorden. Halaman kosong. Hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Di tanah, tepat di bawah jendelanya, ada jejak. Jejak kaki yang basah dan berbekas lumpur mengarah ke arah jendela, lalu berhenti. Seolah-olah seseorang telah berdiri di sana, lama, mengintip ke dalam. Ketakutan mulai merayap masuk, menggerogoti keyakinan logis Arya. Ibunya juga tampak semakin gelisah, sering terduduk diam sambil melamun, matanya kosong. Pada malam ketiga, teror itu benar-benar muncul. Arya terbangun karena rasa haus. Saat ia berjalan ke dapur, ia melewati jendela di ruang keluarga. Sesuatu menarik perhatiannya di halaman. Sebuah bayangan putih, tinggi dan ramping, berdiri tak bergerak di antara dua pohon mangga, sekitar 20 meter dari rumah. Dia membeku. Itu bukan siluet pohon. Bentuknya terlalu jelas, terlalu manusiawi. Sebuah objek putih panjang dari atas sampai bawah, seperti seseorang yang dibungkus dalam sebuah karung. Pocong, pikiran itu menghantamnya seperti pukulan di solar plexus. Napasnya tertahan. Matanya membelalak, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Bayangan putih itu tetap diam, menghadap ke arah rumah. Arya tidak bisa melihat wajah, tidak bisa melihat fitur apapun, hanya sebuah bentuk padat yang terang kontras dengan kegelapan di belakangnya. Lalu, dengan perlahan, sangat perlahan, bayangan itu bergerak menyamping, menyelinap masuk ke dalam bayangan pohon yang lebih gelap dan menghilang. Arya tetap berdiri di sana selama beberapa menit, tubuhnya kaku, darahnya terasa membeku. Keesokan paginya, Arya memberanikan diri untuk memeriksa tempat itu. Tidak ada apa-apa. Hanya rumput yang sedikit tertekan. Tapi baunya, ada bau anyir, bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk, menggantung di udara. Malam berikutnya, pocong itu kembali. Kali ini, lebih dekat. Ia berdiri di tepi halaman, hanya 10 meter dari beranda. Pose yang sama, diam dan menghadap rumah. Arya dan ibunya mengunci semua pintu dan jendela. Ketakutan yang sama menyatukan mereka dalam keheningan yang panik. Bibi Sum, mungkin dia tidak ikhlas ditinggal, bisik ibunya, tangis terseduh. Atau mungkin itu bukan dia. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk. Kehadiran pocong itu menjadi ritual malam. Setiap malam, ia muncul lebih dekat. 5 meter. 3 meter. Hingga akhirnya, pada malam ke-7, ia berdiri tepat di balik pintu depan. Arya bisa melihat siluetnya melalui kaca jendela pintu. Bentuk putih yang menutupi seluruh bidang pandang. Bau anyir dan basah menyusup melalui celah-celah pintu, memenuhi rumah. Tidak tahan lagi. Arya, digerakkan oleh adrenalin dan ketakutannya memuncak, mengambil senter besar dan sebuah golok tua milik almarhum ayahnya. "Ibu, tunggu di sini," katanya dengan suara menggertak. "Diam, Arya. Jangan keluar," teriak ibunya, tapi Arya sudah memutar kunci. Dengan gemetar, ia membuka pintu. Krr. Pintu kayu itu berderit pelan. Udara malam yang dingin dan berbau busuk menerpanya. Tapi, tidak ada apa-apa di depannya. Halaman kosong. Napas lega nyaris keluar dari mulutnya. Mungkin itu hanya halusinasinya? Mungkin. Lalu, dari samping, di sudut paling gelap teras di mana cahaya senter nyaris tidak mencapainya, sesuatu bergerak.
Arya mengarahkan senternya. Dan di sana, bersandar di dinding, adalah pocong itu. Kain kafannya kusut dan kotor, berbau tanah kubur. Yang paling membuat Arya menjerit histeris adalah wajahnya. Di balik kain kafan yang menutupi seluruh tubuh, terlihat samar-samar cetakan sebuah wajah, sebuah kesan hidung, mulut, dan dua lekukan di mana mata seharusnya berada. Tapi lekukan mata itu tidak rata. Satu sisi terlihat normal, sementara sisi lainnya cekung, dalam, dan gelap, seolah mata di baliknya telah hilang. Dan dari balik kain kafan itu, terdengar suara. Sebuah desisan parau, berisi penderitaan tak terkatakan. "Lepaskan aku." Arya tidak bisa bergerak. Kaki dan tangannya beku. Golok di tangannya terasa berat. Dia hanya bisa menatap kosong pada sosok mengerikan yang hanya berjarak beberapa langkah darinya. Pocong itu perlahan mengangkat satu tangannya yang terikat kafan, menunjuk tepat ke arah Arya. Atau, tepatnya, menunjuk ke arah belakang Arya, ke dalam rumah. "Dia yang mengikatku." Arya berbalik pelan. Ibunya berdiri di ambil pintu, wajahnya bukan lagi wajah ketakutan, tapi wajah penuh penyesalan dan duka yang dalam. Air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. "Ibu minta maaf Arya," bisiknya, suaranya pecah. Saat mengafani Bibi Sum, benangnya putus. Ibu terlalu gemetar, ibu takut. Ibu ikat dengan cepat, tidak sesuai adat, tidak dengan ketulusan hati. Ibu khawatir arwahnya tidak tenang. Ibunya menjatuhkan diri ke lantai, terisak-isak. "Aku tahu dia akan kembali. Aku bisa merasakannya." Arya memandang bolak-balik antara pocong yang masih menunjuk dan ibunya yang hancur. Amarah, ketakutan, dan kesedihannya bercampur aduk. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa keberaniannya. Dia meletakkan goloknya, dan dengan tangan masih gemetar, ia berkata kepada pocong itu, "Bibi Sum, kami minta maaf. Kami akan melepas ikatan itu. Kami akan mengantarmu dengan benar." Sosok putih itu perlahan menurunkan tangannya. Untuk sesaat, suasana mencekam itu terasa agak mereda. Lalu, dengan perlahan, bayangan itu mulai memudar, seperti kabut yang diterpa angin, hingga akhirnya menghilang sama sekali. Hanya bau anyir yang tersisa, dan itu pun perlahan-lahan menghilang. Keesokan paginya, dengan dipandu seorang tetua adat, mereka membongkar makam Bibi Sum. Benang kafannya memang terikat dengan salah, kusut, dan tidak rapi. Dengan penuh hikmat dan ketulusan, mereka mengafani ulang jenazah Bibi Sum, mengikuti setiap prosedur dengan benar. Sejak malam itu, pocong itu tidak pernah lagi menampakkan diri. Tapi bagi Arya dan ibunya, teror itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia telah membekas dalam ingatan mereka, pengingat abadi bahwa beberapa ketakutan tidak hanya ada dalam legenda, dan bahwa ketenangan arwah bergantung pada ketulusan dan ketepatan ritual yang ditinggalkan orang hidup. Rumah itu kini sunyi, tetapi sunyi yang damai, meski bayangan putih itu akan selamanya menghantui mimpi Arya.